Salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar Persekutuan Oikumene, JRBM dan kontraktor. Selamat berjumpa lagi di tahun yang baru, tepatnya di hari Minggu 30 Januari 2022. Dan di kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk ada dalam satu persekutuan memuliakan nama Tuhan, dalam peribadahan, memuji menyembah Tuhan, tapi juga dalam kesediaan untuk membaca, merenungkan, dan melakukan kehendak firman Tuhan dalam hidup keseharian kita. Mari berdoa. Ya Tuhan, sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau telah menuntun, pelihara, dan jaga kehidupan kami sampai sedemikian ini. Lebih khusus lagi di tengah persekutuan Oikumene, JRBM dan kontraktor yang Tuhan mungkinkan ada di hari yang ke-30 bulan Januari 2022 tahun yang baru ini. Tuhan, kami merindukan hidup ini terus dibaharui, diperlengkapi, dituntun oleh kebenaran firman-Mu yang menjadi pijakan hidup kami di saat kami bekerja, kami melayani, dan kami mengabdikan hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Karena itu Roh Kudus menuntun kami, berikan kami kesanggupan, tidak hanya mengerti tentang kebenaran firman-Mu, tapi juga bertekad untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman Kehidupan, kami memohon. Amin. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, pembacaan Alkitab di hari Minggu ini dari Perjanjian Lama, yakni Yehezkiel pasal 18 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Sekali lagi Yehezkiel pasal 18 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigih anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh, semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Kalau seseorang adalah orang benar, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, dan ia tidak makan daging persembahan di atas gunung, atau tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, dan tidak menghampiri perempuan waktu bercemar kain, tidak menindas orang lain, ia mengembalikan gadaian orang, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, tidak memungut bunga uang atau mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, ialah orang benar dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Disebut berbahagia kita yang mendengar dan yang melakukan kehendak firman-Nya. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, saya memberikan tema perenungan kita di saat ini, yakni pikiran yang dibaharui. Saudara-saudara, ada ungkapan yang sering kita dengar
berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ungkapan ini hendak menegaskan bahwa setiap orang ketika melakukan segala sesuatu sudah dipertimbangkan dengan baik dan matang setiap resiko yang akan dihadapi, baik dirinya maupun bagi orang lain. Mengapa demikian? Karena setiap orang bertanggung jawab dengan hidupnya sendiri. Bukan hanya tentang hidup di dunia ini, tetapi juga tentang hidup yang akan datang setelah kematian. Dapat dibayangkan apa yang akan terjadi jika seseorang hanya berani untuk berbuat, tetapi tidak berani untuk bertanggung jawab. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Nabi Yehezkiel mengingatkan umat Israel bahwa setiap orang harus hidup bertanggung jawab. Jangan hanya mengucapkan kata-kata sindiran di tanah Israel. Seperti yang dibacakan tadi, ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Artinya, torang pepapa yang bersalah, tapi anak-anak yang menderita. Karena tidak mungkin ayah yang makan buah mentah, kong anak pegigi yang ngilu. Atau ayah yang berbuat kejahatan, kemudian anak yang tanggung itu akibat perbuatan itu. Karena itu Nabi Yehezkiel katakan, sungguh semua jiwa aku, maksudnya Allah punya. Baik jiwa ayah maupun jiwa anak, aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Dengan kata lain, Nabi Yehezkiel bermaksud bahwa setiap orang yang berbuat segala sesuatu yang bertentangan dengan ketetapan dan kehendak Allah akan menanggung akibatnya, yakni kematian. Nah, saudara, pertanyaan bagi kita adalah sebenarnya pelanggaran apa atau kesalahan apa yang umat lakukan pada waktu itu? Yang dorang baking sebenarnya adalah yang pertama, dorang hidup nyandak betul, nyandak benar, nyandak adil. Yang kedua, dorang makan itu daging yang so dipersembahkan pada Tuhan. Yang ketiga, dorang hidup dengan menduakan Tuhan atau percaya dengan berhala-berhala. Keempat, dorang tindas itu orang-orang yang nyandak punya apa-apa. Yang kelima, dorang ambil orang lain pe istri. Nah, kalau istilah sekarang dorang bahugel, nyandak ada rasa bersalah. Yang keenam, dorang nyandak peduli dengan orang lain yang so lapar, yang so ndak ada pakaian sama sekali. Yang ketujuh yang dorang dah baking waktu itu adalah dorang kasih pinjam doi dengan bunga pe tinggi-tinggi sampai so nyandak mampu mau kasih pulang. Dan yang ke-8 dorang dah baking adalah pokoknya dorang so nyandak hidup sesuai dengan Tuhan pe perintah. Nah, akibat dari semua tindakan ini, saudara, maka yang harus dorang tanggung adalah kematian, bukan kehidupan. Dorang nyandak perlu mau cari kambing hitam di saat ada dalam pembuangan di Babel. Di saat dorang menderita, di saat dorang dalam kesulitan hidup. Mengapa demikian? Karena itu adalah akibat dari dorang perbuatan yang nyadak berkenan pada Tuhan. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, di tengah keadaan yang demikian, ternyata masih ada belas kasihan Tuhan kepada umat milik kepunyaannya. Kalau dorang ikut Tuhan pe perintah, Tuhan pe bau, kong dorang berjalan di jalan yang benar, maka Nabi Yehezkiel kasih ingat bahwa pasti dorang akan hidup dan mengalami kehidupan yang berkenan kepadanya. Karena itu yang dorang perlukan adalah pembaharuan diri. Yang dorang perlukan adalah cara berpikir yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan bukan sesuai dengan dorang cara berpikir sendiri.
sehingga jangan mau salahkan orang lain di saat dorang bikin kesalahan. Yang dorang perlukan adalah pembaharuan cara berpikir, pola berpikir yang seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku, bertanggung jawab dengan hidup yang Tuhan ada kasih. Orang belajar pada Tuhan Yesus yang suka tunjung tu bagaimana hidup bertanggung jawab. Sekalipun kata Yesus harus menanggung berbagai penderitaan, penyiksaan, bahkan kematian oleh karena kebenaran. Tuhan Yesus bersedia menanggung semua itu tanpa menyalahkan orang lain, tanpa menyalahkan manusia yang berdosa yang seharusnya menanggung kematian itu sendiri. Tuhan Yesus suka teladan tentang hidup yang sesuai dengan kehendak Bapa-Nya yang di surga. Nah, karena itu saya dan saudara, orang semua dipanggil untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Nah, kalau begitu yang bagaimana ini? Hidup menurut kehendak Tuhan bercermin dari pengalaman umat Israel, tapi juga peringatan dan nasihat yang disampaikan oleh Nabi Yehezkiel. Dari situ orang belajar, saya dan saudara diingatkan, yang pertama adalah hidup benar dan adil. Hidup benar yang dimaksudkan adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan tanpa mengabaikan kewajiban-kewajiban keagamaan kita. Antara lain kata, jangan lupa beribadah. Jangan mengesampingkan kesempatan yang diberikan untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau yang adil dan bagaimana? Tentu yang adil, orang kata diberikan ruang dan kesempatan untuk tidak mengambil hak orang lain. Kalau orang lain punya, kata mesti kasih. Sehingga kehadiran orang sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh Allah, orang hidup benar dan adil. Yang kedua, kepada saya dan saudara juga diingatkan, di saat orang boleh menikmati segala kebaikan dan berkat Tuhan, di saat orang boleh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dengan berbagai berkat-berkat kehidupan, maka orang diajarkan untuk bersyukur kepadanya. Dan ketika orang bersyukur kepada Tuhan, orang harus mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Jangan kurang tuh sisa-sisa. Kalau ada berkat yang orang terima, orang alami, apakah lewat pekerjaan, lewat usaha, lewat perjuangan-perjuangan hidup, nah, orang perlu sisihkan. Ternyata apa yang orang terima ini dari Tuhan. Nah, kalau begitu jangan lupa kasih pada Tuhan juga. Mempersembahkan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan sebagai bentuk pertanggungjawaban iman kita. Apakah di gereja, lewat pelayan-pelayan Tuhan, apakah memberi perhatian kepada mereka yang membutuhkan, itu bagian dari tanggung jawab hidup beriman sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Yang ketiga, kepada saya dan saudara diingatkan untuk jangan menduakan Tuhan atau percaya dengan berhala yang lain. Di satu sisi tarik rajin beribadah, satu sisi rajin tarik baca Alkitab, mari selalu orang memberikan ruang dan kesempatan untuk juga percaya kepada ilah-ilah lain. Itu DP nama orang melakukan tindakan sinkritisme, mencampur adukan kepercayaan kepada Tuhan, tapi juga kepada ilah-ilah lain. Yang keempat, firman Tuhan mau kasih ingat pada orang, jangan jabaku tindis, jangan baku tekan satu dengan yang lain, mesti baku tongkat orang, saling menopang satu dengan yang lain, saling menguatkan dan meneguhkan, saling menopang, memperhatikan.
dan bukan saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Yang kelima, daka seinga jang jaba hugel kasiang. Toh, ada tuh istilah sosusale deng corona kong hugel malendong no habis torang. Toh, apalagi dengan apa yang torang punya. Toh, kesempatan yang Tuhan dah kasih. Yang keenam, perhatikan akang deng orang lain yang hidup berkekurangan, yang membutuhkan torang pe uluran tangan, sehingga torang hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tapi torang hidup untuk saling menghidupkan. Yang ketujuh, firman Tuhan sebagai bagian refleksi kehidupan, mau kasih ingat apa torang, kelola baik-baik itu berkat yang torang terima dari Tuhan. Jangan cuma habis kasih yang di pesta pora, habis di lain-lain yang nyanak berguna, yang hanya memberikan manfaat dan kenikmatan sesaat. Memang kalau dorang bilang kerja di JRBM, aduh siapa nih tahu. Ada tuh jemaat di masyarakat dia bilang, pokoknya pendeta kalau kerja di sana kancang dorang. Tuh. Nah, mari kita kelola tuh berkat Tuhan secara bertanggung jawab. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga keluarga, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kehidupan. Sehingga berkat yang orang terima sebagai kesempatan untuk menjadi saluran berkat juga bagi orang lain. Dan yang terakhir saudara-saudara, supaya orang menikmati ini kehidupan, orang semesti hidup sesuai dengan Tuhan pe mau, Tuhan pe perintah. Karena itu, mesti robah tuh cara berpikir yang salah dan kemudian melakukan yang benar. Sehingga orang bertanggung jawab dengan orang hidup yang Tuhan ada kasih. Jangan sia-siakan kesempatan, bertanggung jawablah dengan kehidupan. Dimulai dengan kesediaan untuk merubah, membaharui diri lewat cara berpikir, bertutur, dan bertindak. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau mengenal setiap pribadi kami masing-masing, laki-laki dan perempuan, orang tua maupun anak-anak, pimpinan, staf pegawai, karyawan, karyawati yang ada di tengah persekutuan Oikumene, JRBM dan kontraktor. Tuhan, Engkau telah memberi waktu dan kesempatan bagi kami semua untuk bekerja, melayani, dan mengabdikan diri melalui perusahaan ini. Karena itu setiap kepercayaan yang diberikan bagi masing-masing kami, setiap tanggung jawab, peran dan fungsi yang diberikan bagi kami, kiranya itu akan dapat dipertanggungjawabkan sebagai cerminan hidup beriman, sehingga kehidupan yang berkenan kepada Tuhan akan terus kami nampakkan lewat peran dan tugas kami setiap hari. Kami menyadari ada begitu banyak godaan dan tawaran hidup yang akan menyesatkan kehidupan kami. Biarlah kami tetap ada di hadapan Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang tetap teguh dalam keyakinan, iman, percaya, serta pengharapan kepada-Mu. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ajarkanlah kami untuk tidak hidup hanya terpusat kepada diri sendiri, tetapi hidup hanya terpusat kepada Kristus yang boleh menjadi berkat bagi semua orang. Berkati pimpinan, staf pegawai, karyawan, karyawati. Berkati sebuah keberadaan hidup kami, pribadi dan keluarga kami yang dekat dan jauh dari kami, dan semua yang kami cita-citakan dan harapkan dalam hidup ini. Demikian juga Tuhan memberkati pengurus persekutuan Oikumene,
JRBM dan kontraktor sehingga boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan untuk perjumpaan ini. Kiranya kebersamaan di hari Minggu ini boleh menjadi berkat kehidupan dan firman-Mu menjadi inspirasi bagi kami untuk bekerja secara bertanggung jawab. Apa yang telah kami bawa dan persembahkan dalam bentuk uang tapi juga totalitas hidup kami, kiranya berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, terimalah berkat Tuhan. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara, kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, demikian kebersamaan di hari Minggu ini. Kiranya persekutuan ini menjadi berkat bagi kita semua. Salam sehat dari saya, Pendeta Jemi J.S. Tangkere. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.